Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Hartawan dengan NIM L1A120044. Di sini saya akan mencoba mengembangkan sebuah materi yang berjudul IFCC dari mata kuliah Pengelolaan Hutan Lestari yang diampu oleh Bapak Dr. Force Bambang Irawan SPM SCIPU. Baiklah, IFC itu sendiri adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. IFCC telah secara resmi menjadi National Governing Body (PAFC) di Indonesia sejak November 2012, dan pada 1 Oktober 2014 skema sertifikasi IFCC telah resmi mendapat endorsement dari PAFC Council. Ada 4 persyaratan pengelolaan hutan lestari, ini mana persyaratan tersebut ditujukan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Yang pertama ada kriteria 1, yaitu persyaratan umum dan legalitas. Di sini ada UM atau unit manajemen harus mempunyai status legal, karena status legal tersebut ditujukan untuk dengan dokumen legal yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal, memiliki SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kemudian UM harus memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktik pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang dilindungi dan terancam punah, hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. UM harus membayar atau unit manajemen harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah yang terdiri dari fee, royalti, pajak, dan kewajiban finansial lainnya yang legal. UM harus mengakui ketentuan dalam persetujuan, kesepakatan, atau konvensi internasional yang mengikat, misalnya CITES, ILO, ITA, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. UM harus memenuhi persyaratan-persyaratan SPLK tentunya. UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam standar ini, IFCC ini. UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam standar IFCC ini. UM harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif. UM harus memiliki prosedur yang terdokumentasi secara jelas. UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi kerja UM itu sendiri. Nah, kemudian UM harus memastikan bahwa semua operator termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan memenuhi persyaratan standar ini. UM harus membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan lestari tentunya. UM harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian ada kriteria 2, yaitu rencana kelola. UM harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan. UM harus mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas penggunaan areal hutan berdasarkan perencanaan tata ruang. UM harus menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan yang diminta. Baiklah, kita masuki kriteria 3, yaitu monitoring dan evaluasi. UM harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Kemudian UM harus menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi tersebut yang tersedia untuk publik melalui apapun seperti media sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, yaitu ada aspek produksi yang dimana ada kriteria 4, yaitu manajemen hutan. Unit manajemen harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.
Kemudian UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produk yang efisien, mengurangi limbah dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan hutan. Nah, kemudian ada yang kriteria kelima, yaitu kelestarian hasil hutan. UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari, karena ini merupakan sertifikasi hutan lestari. Kemudian pemanenan hasil hutan harus tidak melebihi riap dan harus berhubungan dengan AAC yang sudah ditentukan. Nah, kemudian UM harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non-kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan. Kemudian UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tindakan hutan melalui pengukuran berkala peta sampel permanen atau permanen sample plots atau PSP untuk setiap ekosistem. Kemudian ada yang ketiga, yaitu aspek ekologi. Di dalam aspek ekologi ada kriteria yang keenam, yaitu adalah pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan. UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, serta perlindungan terhadap tanah, air, serta kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan itu sendiri. Kemudian unit manajemen harus mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan menerapkan langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk melindungi kawasan hutan tersebut dari kerusakan. Contoh kerusakan seperti longsor, erosi, banjir, dan lain sebagainya akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan. Kemudian ada kriteria ketujuh, yang dimana adalah pengelolaan keanekaragaman hayati, yang dimana unit manajemen harus mengidentifikasi melalui inventarisasi tentunya dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang hampir atau terancam punah beserta habitatnya di seluruh wilayah UM sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian UM harus memelihara dan memperbaiki flora dan fauna yang dilindungi, endemik dan langka yang terancam atau hampir punah, serta karakteristik khas atau fitur untuk kepentingan biologis seperti pohon induk atau bibit, pohon tua berongga yang mati, tempat bersarang dan makan satwa di dalam area unit manajemen tersebut. Nah, kemudian pasti ada kriteria ke-8 atau kriteria pelindungan hutan, yang dimana UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan serta memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, pengembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit serta gulma. UM harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis yang ramah lingkungan tentunya, karena ini merupakan sertifikasi hutan lestari. Kemudian metode non-kimia atas pengendalian hama yang berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia yang mengakibatkan berbagai hal negatif yang tentunya akan merusak dari sistem yang lestari itu sendiri. Nah, kemudian ada aspek sosial, di mana dalam aspek sosial itu ada kriteria 9, yaitu hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat, yang dimana kriteria pertama yaitu adalah unit manajemen harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat untuk memiliki dan mengontrol dan menggunakan lahan dan sumber daya hutan. Kemudian UM harus memberikan akses kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, dan nilai budaya, termasuk spiritual. Kemudian unit manajemen harus membuat mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat atau hak milik masyarakat lokal berdasarkan hukum formal, dan mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan. Mekanisme resolusi konflik yang harus dibuat
secara partisipatif dan disepakati oleh bersama dan diterima oleh UM dan masyarakat dan atau masyarakat lokal yang tinggal di tempat itu dan disepakati secara bersama-sama melalui musyawarah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pengembangan materi IFCC kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik tingkah laku maupun kata-kata. Terima kasih karena sesungguhnya kesalahan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.